Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi semuanya. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Imamat 4 ayat 1 sampai dengan 4 dengan judul Korban Penghapus Dosa atau Korban Bagi Keselamatan. Ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan." Bapak Ibu terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar serta murah hati. Tetapi sebaliknya, kebaikan-kebaikannya itu jangan sampai dipermainkan. Karena Dia adalah Allah yang tidak sekali-sekali membebaskan orang berbuat salah dari hukuman, sebagaimana dikatakan dalam Keluaran 34 ayat 7. Korban penghapus dosa diberikan oleh orang yang tidak sengaja berbuat dosa. Maksudnya, dosa yang tidak sengaja adalah kesalahan yang terjadi akibat kelemahan daripada seseorang. Tidak ada motif kesengajaan untuk berbuat salah. Berbeda dengan seseorang yang melakukan dosa padahal sebelumnya dia sudah tahu bahwa hal tersebut dilarang. Tuhan tidak mengampuninya kecuali dia bertobat. Allah menuntut korban supaya dosa dapat diampuni, di mana ada dua alasan. Yaitu yang pertama, karena Allah adalah kudus dan Ia tidak ada toleransi terhadap dosa. Yang kedua, Ia adalah Allah yang adil sehingga dosa harus diberikan hukuman, di mana ganjaran dosa tersebut ditimpakan kepada korban penghapus dosa melalui binatang seperti lembu, kambing, domba, burung terkukur, atau merpati. Pertanyaannya buat kita semua, kenapa korban keselamatan atau penebusan tersebut harus melalui binatang, bukan melalui manusia biasa seperti kita? Jawabannya ada dalam Roma 3 ayat 23, dikatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Di semua umat manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dosa hanya dihapus melalui korban sembelihan dari binatang karena binatang tidak melakukan dosa. Jadi tidak mungkin manusia menjadi korban untuk menghapus dosa manusia sendiri, karena sama-sama sudah berbuat dosa. Dan upacara penghapusan dosa ini tidak hanya sekali dilakukan di zaman Taurat Musa dulu, tapi harus berulang-ulang kali, tergantung dari berapa kali orang tersebut melakukan dosa. Jadi korban penghapusan dosa melalui binatang ini dilakukan berkali-kali. Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal ke bumi untuk datang menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk saudara dan saya, yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib, dan peristiwa penghapusan dosa tersebut hanya sekali untuk selamanya. The only one time. Pertanyaannya, kenapa hanya Yesus yang dapat melakukan semuanya itu? Yaitu karena Yesus tidak pernah melakukan dosa. Karena Dia lahir tanpa celah. Beda dengan kita.
Karena dia tidak berasal dari dunia ini. Dan dia adalah Sang Juru Selamat tersebut. Dialah Sang Juru Selamat umat manusia. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi keselamatan umat manusia, saudara dan saya bisa selamat, itu hanya melalui Yesus. Tidak melalui siapapun. Hanya melalui Yesus. Keselamatan sungguhnya hanya melalui Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.